إخواننا المستضعفين والمجاهدين في كل مكان، خصوصا إخواننا في فلسطين، خصوصا إخواننا في غزة فلسطين، خصوصا إخواننا في ديارهم. اللهم سدد اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك بإسرائيل ومن عاونهم. Kita acara pengajian bulanan yang insya Allah rutin berkelanjutan setiap bulannya ya. Dari Tuhan penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat dari Allah bagi orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu mungkin yang lebih aktif ya, Pak Ustaz. Orang-orang munafik juga ditanyain, orang-orang yang malas-malas itu juga ditanya. Apa pertanyaan Allah kepada kita ketika usia 4 bulan dalam kandungan? Kata Allah, alastu birabbikum. Kadang-kadang kita juga, apa salahnya kita tunggu sapa, ya kan? Kalau ada yang sakit kita jenguk, ada yang meninggal dunia kita cepat buru-buru kita untuk melayat, gitu kan ya? Ada yang beralih, kira-kira apa yang bisa kita lakukan buat mendidik anak-anak kita sekarang ini, Ustaz, biar ya paling kurang kalau nggak sama seperti anak Palestina, seenggaknya mereka itu kuat lah, berani gitu dalam menjalani kehidupan, kemudian seperti sahabat-sahabat Rasul yang ketika dipanggil untuk perang berjihad itu langsung menerima panggilannya. Saya juga mau punya anak yang kuat gitu, Ustaz. Jadi nggak takutnya ini sama Allah gitu. Jadi jangan sampai kita itu masuk ke dalam umat yang ada di hadis Nabi yang cinta dunia dan takut mati gitu. Gimana, Ustaz? Sama lah cita kita, Pak. Masya Allah. Punya anak kuat ya. Jadi pembentukan karakter seseorang itu ada 4 penyebabnya. Salah satu di antara yang 4 itu selain ayah, bunda ya, nasal namanya, ada namanya al-bi'ah. Bi'ah itu lingkungan tempat dialah sehari-hari. Nah, tugas ayah dan bunda memang menjadikan lingkungan ini buat anak-anak, terutama anak-anak yang belum sampai usia mereka faham, usia mereka belum mengerti, sampai usia SMA lah ya. Itu mesti kita jaga, mesti kita kawal tuh. Namanya bi'ah. Berdoa ketika sujud. Selain doa sujud itu ya Ustaz ya. Berlafaz lafaz Arab ya, bukan lafaz Indonesia. Boleh tuh, boleh gitu. Sebagian ada yang tidak bolehkan, boleh saja. Karena doa terbaik itu salah satunya di samping antara aqamat dan azan adalah doa seorang hamba ketika mereka dalam sujudnya. Sujud itu pembuktian bahwa kita memang sedang menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang catatannya doa yang dipanjatkan bukan semua doa, tapi doa yang ma'thur. Doa yang ma'thur itu doa yang berdalil. Dalam Al-Quran ada contoh untuk doa Nabi Ibrahim ketika usai bangun Ka'bah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Contoh. Kenapa semakin ingin bertobat Allah mendatangkan ujian? Padahal kan harusnya Allah malah sayang kepada hambanya, tapi kenapa Allah menurunkan ujian itu? Yang mendatangkan ujian Allah, maka Allah akan mendatangkan ujian kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Artinya tidak kita globalkan bahwa semua orang yang dekat dengan Allah kemudian mereka diuji dengan ujian yang banyak. Tidak ya. Bahwa orang-orang yang beriman pasti diuji. Tapi bedanya ujian orang yang beriman, ketika mereka mampu melalui ujian itu dengan sempurna, Allah akan semakin mendekatkan surga untuknya. Semakin dekat surga untuknya, semakin dekat maghfirah Allah pada mereka. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Quran,
am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah bisa kamu masuk surga baru salat 3 hari seolah-olah menjadi ahli surga, baru puasa sebulan seolah-olah sudah jadi ahli surga, baru pulang umroh dan merasa aja ahli surga, padahal belum nampak dari dirimu kesungguh-sungguhan, jahadu kesungguh-sungguhan, wa ya'lamus sabirin, dan belum nampak lagi kesabaranmu. Jadi kalau kita mau masuk surga Allah tuh minimal 2 tuh caranya tuh, nampakkan kesungguh-sungguhan kita dan kita sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar menghadapi maksiat, dan sabar ketika Allah turunkan ujian kepada kita. Baru kita sukses, Allah lapangkan kepada kita surga. Jadi bukan berarti Allah benci. Banyak sekali orang memandang ketika Allah sempitkan hidupnya, Allah tidak sayang dengan saya, Allah benci, Allah tidak adil. Itu omongan orang-orang yang tidak berilmu. Omongan orang-orang yang berilmu seperti Nabi Ayub. Ketika diuji, dia semakin sabar. Ketika diuji, semakin sabar. Ujian apa yang dihadapi oleh manusia hari ini yang paling berat dibandingkan ujian yang pernah dihadapi oleh Nabi Ayub alaihissalam? Rasanya tidak ada. Yang paling berat dibandingkan ujian yang dihadapi oleh baginda Rasulullah SAW, rasanya juga tidak ada. Ada tidak kita diuji seperti ujian Rasulullah? Keluar rumah saja sudah ada langsung dibuat jebakan di depan rumah kita. Ada tidak? Ada tidak kita pergi ke masjid kemudian kita dilumuri kotoran? Tidak ada rasanya. Jadi sering orang memandang apa yang tidak baik yang mereka terima buruk, padahal semuanya tidak. Yang baik termasuk yang tidak baik, kalau itu Allah yang berikan kepada kita, ujung-ujungnya insya Allah semua baik, tidak ada yang buruk, semuanya baik. Cuma kok bisa manusia mengatakan tidak baik? Karena manusia tidak sabar, itu aja.